Nah, inilah hasil okulasi kita setelah seminggu. Sebelum lanjut video lengkapnya, jangan lupa dukung channel kita dengan subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Hai sahabat pecinta bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel MT Prani Bonsai Bali. Semoga sahabat yang menonton video saya tetap sehat, tetap semangat ya beraktivitas, berkreativitas hari ini, dan kita selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke sahabat, hari ini kita akan membuka sungkup ya dari okulasi yang kita lakukan. Ini kita melakukan okulasi sekitar 1 minggu yang lalu, mengokulasi wahong dengan bahan sancang. Nah, sekarang saya akan buka sungkupnya karena kelihatannya sudah sangat subur sekali ya di dalam. Jadi kita akan buka sungkupnya sekarang. Oke sahabat bonsai, ini adalah hasilnya setelah kita lakukan okulasi selama 1 minggu. Ini dia hasilnya, sangat subur sekali. Jadi sekarang kita masih kasih di tempat yang teduh ya. Beginilah hasilnya 1 minggu ya kita okulasi. Jadi okulasi yang baik itu adalah kita langsung okulasi pada kambium utama ya, pada batang utama, sehingga dia mendapatkan nutrisi langsung ya. Dan nanti kita setelah ini akan diluas ya, ini semua diluas, nanti akan lebih cepat juga pembesarannya. Karena kalau kadang-kadang kan ada teman ya seperti ini, saya buat contoh di belakang ya, saya sudah sediakan. Nah, kalau seperti ini, kalau kita sambung di sini ya, sambung di sininya ini pembesaran nanti akan sangat lama. Nah, kalau seperti ini ya akan sangat lama kalau di sini disambungnya nanti. Nah, makanya kita lakukan sambung sisip seperti ini pada kambium, pada batang aslinya, pada batang utamanya. Maka pembesaran ini nanti akan sangat cepat sekali ya. Saya sudah membuktikan itu berulang kali pada okulasi wahong ke sancang ini. Jadi ini adalah cara yang paling efektif menurut saya pribadi ya. Nah, tidak tahu teman-teman, dan kita menggunakan entris ya, entris dari sancang itu adalah pucuk los ya. Jadi pucuk yang los, tidak ada potongan. Nah, karena ini akan langsung los nanti dia, langsung los, kita los. Nah, cuman setelah mungkin seminggu atau 2 minggu kita rasa okulasiannya ini kuat, kambiumnya sudah menutup dia. Nah, baru kita akan kasih wearing sedikit untuk mengarahkan saja. Nah, wearingnya paling 1 atau 2 tekukan saja, itu pun tidak terlalu ekstrim ya, tidak terlalu ekstrim nanti. Nah, setelah itu kita los dia, lepas, liarkan dulu. Nah, setelah mungkin 2 minggunya lagi atau sebulan setelah okulasi, baru kita lihat lagi. Ketika dia sudah bagus, kita lagi gerakan lagi sedikit ya. Wearingnya itu akan kita gerakan, membuat alur ya, membuat gerak cabangnya yang lebih bagus lagi. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, karena kalau sancang kita paksa terlalu ekstrim sekalian. Nah, kalau sancang terlalu ekstrim dia kita tekuk sekalian, apalagi dengan okulasian seperti ini, itu akan sangat berbahaya sekali sahabat ya. Jadi kita bisa secara bertahap. Nah, itulah sulitnya membuat bonsai sancang. Jadi bonsai sancang tidak bisa kita lakukan penekukan secara ekstrim ketika batangnya sudah keras atau dia sudah tua. Jadi harus pada saat muda ya, dari muda kita arahkan sedikit demi sedikit ya. Jadi di sana kita harus terus mengontrol ya untuk bonsai sancang ya, ketika kita proses membuat alurnya, membuat gerak batang cabangnya itu. Karena kalau tidak begitu ya nanti bisa saja kebablasan. Jadi si cabang sancang ini bisa saja terjadi lurus begini saja nantinya. Nah, kalau ini sudah besar, sudah keras batangnya, kita tekuk, nah ini resikonya akan patah. Bisa saja membuat si cabang ini nanti bisa cacat ya. Kalau hidup bisa cacat, tapi mungkin bagus juga. Tapi yang pastinya yang terbaik menurut saya ya, menurut saya pribadi itu kita tekuk sedikit demi sedikit ketika masih muda. Jadi seperti kita
mengajari ya anak kecil, kita ajari dari kecil. Nah, jadi kita tidak bisa melakukannya secara ekstrim sekali. Sama seperti anak kecil juga manusia, kita nggak bisa mengajari orang itu sekali langsung bisa. Jadi dari kecil kita ajari, kita arahkan sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana nanti mereka akan membuat kebiasaan bahwa dirinya sudah melakukan hal-hal yang lebih baik. Artinya sama seperti cabang. Ya, kita tekuk sedikit demi sedikit dia. Kita kontrol sedikit demi sedikit. Nah, tekuk sedikit demi sedikit agar dia paham dengan maksud dan tujuan kita. Nah, begitu juga kita juga harus mengerti dan memahami pohon ya. Bagaimana pohon itu maunya pohon itu seperti apa. Jadi dari jenis pohon itu seperti apa. Kalau jenis pohon sancang, maunya adalah ditekuk dari muda sedikit demi sedikit. Nah, ketika dia sudah keras selama seminggu atau sebulan, batang cabangnya itu sudah mulai mengeras. Jadi bisa sudah kita lepaskan kawatannya. Baru kita los lagi dia. Nanti setelah cabangnya sesuai yang kita inginkan atau sudah seimbang dengan batang utamanya, baru kita potong lagi ya. Kita potong semuanya, baru kita lanjutkan ke program pemecahan cabang itu. Nah, jadi dengan kita memahami sancang itu sendiri atau memahami bonsai kita ya, nanti pohon pun akan mengerti ya, dan mereka akan bertahan dengan lebih baik lagi. Mereka akan menyesuaikan dirinya. Nah, itulah seninya bonsai sancang ya. Kita harus sabar, benar-benar harus ulet, harus telaten. Sedikit sharing ya ilmu tentang bonsai sancang yang saya tahu ya, yang teman-teman tahu mungkin ada cara yang lebih efektif, yang lebih baik. Nah, teman-teman bisa sertakan di sini ya, di bawah di kolom komentar ya. Nanti kita bisa share, bisa sharing, bisa diskusi ya, untuk kemajuan kita bersama. Karena kita tidak luput juga dari sebuah kesalahan, dari sebuah hal-hal yang kita belum tahu ya. Jadi tetap kita mencari ilmu-ilmu baru ya, solusi-solusi baru. Nah, inilah kita pentingnya berbagi sama sahabat, sama teman sobi. Jadi ketika saya tidak tahu dengan satu hal, jadi ada sahabat yang bisa memberikan masukan. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi saya bisa berbenah, bisa belajar lagi dan belajar lagi ya. Oke sahabat, itu saja sementara ini dari saya videonya. Nanti akan saya update lagi ya, bagaimana hasil dari okulasi wacang ini, agar kita juga bisa pakai untuk pembelajaran ya kedepannya, bagaimana kita membuat sebuah bonsai wahong okulasi sancang yang lebih baik. Nah, saya juga sering melihat video teman-teman bagaimana cara untuk melakukan okulasi yang terbaik. Jadi tetap kita belajar ya. Oke sahabat bonsai, salam dari saya petani bonsai Bali. Salam sehat selalu dan salam pecinta proses. Oke sahabat bonsai, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Jangan lupa di subscribe ya, di support channel kita untuk bisa terus berkreasi, bisa terus untuk membuat video-video baru, semangat buat video-video baru untuk berbagi ya, dan sharing dengan sahabat bonsai di seluruh Indonesia. Terima kasih. Salam sehat untuk kita bersama.